warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kami dari Platform Pendidikan Amerika. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Yeti sebagai ketua dan pembuat PPT. Saya Kalisini Diogena sebagai pembuat PPT. Saya Dima Triamaya sebagai ketua PPT. Saya Sita Manunggawi sebagai pembuat PPT. Dan sebagai pembuat PPT. Saya Saja Verifikasi sebagai pembuat PPT. Latar belakang benua Amerika adalah benua terluas kedua setelah benua Asia. Benua ini memiliki luas sekitar 2.330 km persegi. Letak astronominya adalah 8 km utara sampai 55 Selatan dan 35 derajat ujung barat barat sampai 100 Jadi situ derajat ujung barat. secara geografis benua Amerika terletak di belahan bumi barat dan diapit dua samudra, yaitu Atlantik dan Pasifik. Secara geologis benua Amerika dibagi menjadi dua. Di bagian barat terdapat pegunungan rendah yaitu Pasifik, dan bagian pantai timur yaitu Benua Kuat. Daftar isinya di sini yang pertama adalah letak benua Amerika. bukannya harus Kedua ada ada kondisi alam, yang ketiga ada dinamika penduduk, yang keempat ada pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara dalam ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Yang kelima ada dari kekuatan dan negaranya. Yang keenam ada tempat wisata terkenal. Letak dan luas benua Amerika. Letak astronomis benua Amerika adalah 35 derajat bujur barat sampai 170 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Sedangkan letak geografis benua Amerika berada di antara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, serta Samudra Arktik dan Samudra Pasifik. Total luas wilayah benua Amerika mencapai 42,55 km persegi. Benua ini terbagi menjadi benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. Luas wilayah benua Amerika Utara kurang lebih 24,71 km persegi. Kondisi alam benua Amerika memiliki karakteristik yang tidak sama karena sangat bervariasi. Secara garis besar, kondisi alam benua Amerika pegunungan, sendiri berupa pegunungan terdapat di bagian barat yang membujur dari Alaska hingga Pulau Kira. Dataran rendah berada di sisi timur jalur pegunungan berupa daerah aliran sungai dan danau. Dataran tinggi ada di bagian timur benua Amerika, antara lain dataran tinggi Labrador, pegunungan Appalachia. Untuk keanekaragaman floranya yaitu hutan tropis, hutan iklim sedang, tundra, semak belukar, dan tanaman burung. Sedangkan untuk fauna yaitu bison, musang, ular, armadillo, guanaco, jaguar, puma, ocelot, tapir, aligator, beruang, dan binatang pengarang. Penduduk benua Amerika pada tahun 2005 sampai angka 488,2. Sedangkan pada tahun 2012 mencapai 957 juta. Ini adalah Indonesia, Jepang, India, Malaysia, dan Thailand. Jenisnya adalah bidang sosial. Adanya interaksi antar ruang atau antar benua dengan dan interaksi antar ruang membuat hubungan negara yang
ulang dan interaksi antar ulang. Di bidang kebudayaan, adanya interaksi antar ulang dalam bidang kebudayaan dapat dilihat dari kegiatan standar, festival, budaya, dan sebagainya. Di bidang sosial, dalam bidang pendidikan, adanya perubahan ulang dan interaksi antar ulang kemungkinan adanya kerjasama antar negara dengan saling meningkatkan kualitas untuk pendidikan yang negara masing-masing. Selanjutnya ada ibu kota dan juga bendera ibu kota Amerika yaitu Washington. Dan ini ada bendera Amerika. Selanjutnya ada tempat wisata terkenal. Yang pertama, mungkin kalian sudah tahu yaitu adalah Patung Liberty atau Patung Kebebasan adalah patung yang berukuran raksasa di Pulau Liberty, muara sungai Hudson, pelabuhan New York, Amerika Serikat. Yang kedua adalah Walt Disney Magic Kingdom. Magic Kingdom Park adalah taman hiburan di Walt Disney World Resort di Bay Lake, Florida. Yang ketiga adalah Grand Canyon, adalah sebuah lembah tebing terjal terbentuk oleh Sungai Colorado di utara Arizona, Amerika Serikat. Yang keempat ada Chinatown. Tempat ini merupakan wilayah pecinan paling kuat dan Yang kelima ada SeaWorld. Orlando adalah taman hiburan hewan yang terletak di Orlando, Florida. Yang keenam ada Universal Studio Hollywood. Universal Studio Hollywood adalah sebuah studio film dan taman hiburan di kawasan San Fernando, Los Angeles, California. Yang ketujuh ada The Columbia Sungai Columbia adalah negara Sungai Columbia di Pasifik Northwest, Amerika Serikat. National Park Taman Nasional Yosemite adalah taman nasional yang terletak di sebelah timur California, Amerika Serikat. Oke teman-teman, sekarang saatnya sesi pertanyaan. Ya. Nomor 1, apa ibu kota Amerika? Renjo. Nama saya Lorenzo. Dari benua Afrika, jawabannya adalah Washington DC. Betul. Yang ditulis nama dan aja menjawab pertanyaan. Kalau pertanyaan nanti kan dari kamu. Nomor 2, di dalam kondisi alam benua Amerika ada flora dan fauna. Sebutkan contoh fauna dari kondisi alam benua Amerika. Hewan, fauna hewan. Di sini ada musang, bison, armadillo. Minimal berapa? 5, 3, 1. 3 ya kebanyakan. Puma sama jaguar. Apa? Puma, jaguar, bison, armadillo sama musang. Nomor 4. Benua Amerika dalam dataran tinggi berada di bagian timur seperti dataran tinggi Labrador. Lalu berada di manakah benua Amerika dalam dataran rendah? Timur. Kalau dataran tinggi tadi ada dataran tinggi Labrador. Kalau dataran rendahnya namanya apa? Kalau tidak, jadwalnya kita di pertanyaannya. Ya. Benua Amerika dalam dataran tinggi berada di bagian timur seperti dataran tinggi Labrador. Lalu berada di manakah benua Amerika dalam dataran rendah? dari kelompok Australia, jawabannya di sisi timur pegunungan. Oh iya, benar. Jawabanmu apa? Berada di sisi timur jalur pegunungan. Jalur
Itu sama nomor 3 diganti tuh, ingat kan siapa tuh? Sebutkan dan jelaskan. Ya, jelas. Sebutkan saja masalah moderasi. Gue tahu ya lah. Yang pertama itu ada patung Liberty, yang kedua ada Grand, ada Cinatom, terus habis itu ada SeaWorld, Orlando, terus habis itu ada Universal Studio Hollywood, National Park Yosemite, terus habis itu ada Columbia River Gorge. Ya. Mudah-mudahan waktu kita bisa ke sana. Ya. Letak gastronomi nih. Dari kelompok benua Australia, letak astronomi Amerika adalah 83 derajat lintang utara, 55 derajat lintang selatan, dan 35 derajat bujur barat, dan 170 derajat bujur barat. Ya, banyak. Jadi tambahan penduduk di benua Amerika dalam kurun waktu tahun itu 99 juta jiwa. Batu lu. Interaksi antar ruang dalam bidang kebudayaan dapat dilihat dari Dari kegiatan antar Dari kegiatan itu kalau misalnya kebudayaan ada pertukaran pelajar, ada festival. Tapi kalau di Indonesia mana ada? Ganti nomor 3. Mari. Berapa total luas Amerika? Total luas benua Amerika mencapai berapa juta kilometer persegi? Total luas wilayah benua Amerika mencapai berapa juta kilometer persegi? Capek enggak ya? 330 km persegi. Salah. 42,55 juta kilometer. Langsung satu kelompok 3. Jadi 15. Perkenalkan, nama saya Rifki Syafro dari kelompok Asia. Kalau pertanyaan saya itu ada berapa bintang di bendera Amerika dan jelaskan artinya. Ada 8 patung Liberty dibangun. Jona. Jelaskan arti dari warna bendera Amerika. Jelaskan arti dari warna bendera Amerika. Negara-negara di benua Amerika yang terkenal dengan banyaknya kartel. Kartel. Apa sih kartel? Gangster. Ya. Negara-negara di benua Amerika yang terkenal dengan banyaknya kartel. Ya, banyak. Banyaknya kartel. Kenapa benua Amerika dikatakan adalah nama negara yang ada di dalam dunia?
Namanya Chinatown apa? Town apa? Kota kan? Apa alasannya? Jelaskan mengapa Amerika memperjualbelikan narkotika dan senjata api secara legal. Nah, kritis. Berikutnya pertanyaan ke-9. Gimana rumahnya? Videoin. Yang intip dulu. Candy. Satu, dua, tiga. Candy. Siap. Satu, dua, siap. Clap. 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 Candy, clap. Candy. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok benua Amerika akan menampilkan Yoyel. Selanjutnya menjawabkan pertanyaan dari pertanyaan kemarin yang diberikan teman-teman. Pertanyaan pertama dari Rizky kelompok Asia, ada berapa bintang di bendera Amerika? Bendera Amerika Serikat terdiri dari 50 bintang putih yang melambangkan negara bagian di Amerika Serikat. Nomor 2, ada Rio dari kelompok Australia. Kapan patung Liberty dibangun? Pada tahun 1876 sampai 1886. Baik, pertanyaan ketiga dari Jona dari kelompok Eropa. Jelaskan arti warna bendera Amerika. Merah itu melambangkan keberanian dan keberanian. Warna putih melambangkan kemurnian dan kesucian, dan warna biru melambangkan kewaspadaan, keteguhan dan keadilan. Pertanyaan keempat dari Lorenzo dari kelompok Afrika. Negara-negara yang ada di Amerika berapa banyak fakta? Salah satunya Meksiko. Salah satu negara dengan jaringan kartel narkoba paling parah di dunia ada di Meksiko. Selanjutnya yang kelima, dari Asia. Kenapa benua Amerika dinamakan dengan negara yang ada di dalam benua? Nama Amerika diambil dari nama pertama orang Eropa yang menjelajah benua ini, yaitu Amerigo Vespucci. Yang keenam, siapa?
Kolonial dari Australia topi banyak orang negara asal. Tentunya banyak karena pecinan berfungsi sebagai pusat komunitas bagi pendatang baru dan tujuan wisata. Terbentuknya Chinatown tidak lepas dari imigrasi yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa. Selanjutnya nomor 7 yaitu waris dari kelompok Eropa. Jelaskan mengapa Amerika memperjuangkan narkotika dan senjata api secara bebas. Yaitu Amerika Serikat yang memiliki budaya dan subkultur kekerasan yang melahirkan kombinasi berbahaya. Hal ini mendorongkan warganya merasa berhak memiliki senjata api untuk melindungi diri dari mara. Sebuah survei terhadap tahanan kerja Yang keras dikit dong suaranya. menyebutkan motivasi memiliki senjata adalah ketakutan, bukan aktivitas kriminal, bukan keanggotaan geng atau perdagangan narkoba. Yaitu nomor 8 dari Asia kelompok Afrika. Kenapa pertambahan populasi Amerika? Akhirnya 9%. Karena adanya pembatasan dari karena sebagai negara yang ingin maju dan berkembang cepat, faktor pertumbuhan penduduk dan sumber daya manusia yang baik harus dijalan dan dipikirkan baik-baik oleh negara melihat kondisi sumber daya alam yang tak banyak pun menjadi faktor rendahnya pertumbuhan dan hidup penduduk di benua Amerika. Selanjutnya nomor 9 ada dari Nadia dari benua Asia. Jelaskan mengapa suara di Amerika hanya sedikit. Penjajahan Eropa, ketika orang Eropa tiba di Amerika, mereka membawa penyakit seperti cacar, campak, dan flu yang menyebabkan kematian massal. Konflik dari perang, penjajahan Eropa sering disertai dengan konflik bersenjata antara penjelajah atau kolonialis dan suku-suku asli. Perampasan tanah, pembagian yang juga dari asimilasi, diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Secara keseluruhan, kombinasi dari faktor-faktor ini telah menyebabkan penumbuhan polusi dan dampak besar pada budaya dan keberadaan suku Amerika. Yang ke-10 ada Fajar dari benua Eropa. Jelaskan mengapa Amerika bersekutu dengan Israel. Karena mereka melihat Israel sebagai alat yang berguna untuk menahan pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah di antara negara-negara Arab selama perang dingin berlangsung. Selanjutnya ada review dari kelompok Australia, yaitu sebutkan 15 negara yang ada di benua Amerika. Yang pertama ada Amerika Serikat, yang kedua ada Antigua Barbuda, yang ketiga ada Argentina, yang keempat ada Bahama, yang kelima ada Barbados, yang keenam ada Belize, yang ketujuh ada Bolivia, yang kedelapan ada Brasil, yang kesembilan ada Chile, yang ke-10 ada Dominika, ke-11 ada Ecuador, ke-12 ada El Salvador, ke-13 ada Grenada, ke-14 ada Guatemala, dan ke-15 ada Guyana. Selanjutnya pertanyaan dari Zamira dari kelompok Afrika. Sebutkan perusahaan-perusahaan di Amerika yang menjadi penyumbang terbesar Israel minimal 15. Ada Apple, Google, Intel, Meta, Microsoft, Netflix, Facebook. Yang pertama ada Meksiko, dikenal dengan
dalam perdagangan narkoba, kekerasan, dan kegiatan kriminal lainnya. Yang kedua ada Kolombia, meskipun kartel besar seperti Medellin dan Salif telah berkurang pengaruhnya. Kolombia masih menjadi pusat produksi narkoba, terutama mulai dengan berbagai kelompok kriminal terlibat. Yang ketiga, Venezuela. Negara ini juga menghadapi masalah dengan perdagangan narkoba, meskipun situasinya mungkin tidak sebesar meski Meksiko dan Kolombia. Ya, sudah cukup dan lebih dari 1 sudah 3. Ya, kita kasih plus. Ada lagi yang menanyakannya? Saya di sini akan sedikit menambahkan menjadi 15 brand perusahaan di Amerika yang menjadi penyumbang terbesar Israel. Dari Ada Microsoft, yang kedua ada Intel, ketiga ada Apple, yang keempat ada Google, yang kelima ada IBM, yang keenam ada Oracle, yang ketujuh ada Amazon, yang ke-8 ada Cisco System, yang ke-9 ada HP, Hewlett Packard, yang ke-10 ada Facebook atau Meta, yang ke-11 ada Pfizer, yang ke-12 ada Johnson & Johnson, yang ke-13 ada Coca-Cola, yang ke-14 ada Pepsi, yang ke-15 ada Procter & Gamble. ya, sudah cukup banyak. Coca-Cola termasuk perusahaan Amerika cukup besar. Lebih banyak nggak di Indonesia? Ya. Nyampe di Amerika bukan? Amerika. Nomor 10. Ini Nomor 10 apa sih? Kerjasama atau bersatu dengan Israel. hasil diskusi kami mengatakan karena mereka melihat Israel sebagai alat yang berguna untuk menahan pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah, di antara negara-negara Arab selama Perang Dingin berlangsung. Kenapa dia harus milih Israel? Kenapa nggak Turki? Yang latar belakang itu lebih dekat dari Irak, terus juga Turki itu lebih besar ketimbang Israel. Bentar. Ya, sudah jelas ya. Ada lagi? Oh, pertanyaan yang baru ya, yang Turki. Kenapa nggak Turki? Bisa jawab? Dengerin mereka. Yaitu kepentingan strategis dan geopolitik, yang kedua stabilitas dan sama nilai, tiga kemitraan militer dan intelijen, yang keempat hubungan ekonomi dan teknologi, yang kelima komunitas dan motif politik, yang keenam sejarah dan perjanjian. Turki meskipun merupakan anggota NATO dan mitra penting dalam banyak aspek, mengalami ketegangan dalam hubungan dengan Amerika Serikat terkait isu-isu seperti hak asasi manusia, kebijakan luar negeri, dan pembelian peralatan militer dari Rusia. Selain itu, hubungan Turki dengan negara-negara lain di Timur Tengah dan pengaruhnya yang semakin dekat dengan Rusia dan Iran menambah kompleksitas dalam kemitraan strategi Amerika Serikat. Ya, dijelasin ya. Kenapa nggak Turki atau Israel? Karena Turki berbau Islam. Turki itu ada Asia, ada apa coba? Eropa. Ada Turki Eropa, ada Turki Asia. Tapi kebudayaannya mereka banyak mengambil dari Arab dan Mesir Islam, ya. Dan mereka pernah bersenjata dengan Rusia atau Uni Soviet. Sedangkan Rusia Uni Soviet adalah musuhnya Amin. Ya jelas gak akan jadi sekutu, jelas akan jadi besti. Dan dijadikan besti adalah Israel sebagai alat politik untuk menghancurkan dunia Islam. Israel ini Islam atau Kristen? Atau ya, jelas ya. Sekian sesi menjawab pertanyaan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang kami akan mengadakan sesi kuisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok
Ya bener gua. Kok mini banget? Kayak kapibara. Gua nih, Aziz. Ya kita kasih Wajah.